Halo teman-teman, selamat sore, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai jual beli tanah alas hak menggunakan letter C atau tanah yang belum bersertifikat. Saksikan video ini sampai selesai. Yang belum bergabung silahkan subscribe, like, dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah ini. Secara umum, status tanah terdiri dua jenis, yaitu tanah yang sudah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Untuk tanah yang sudah bersertifikat, terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, yang mana proses tersebut dilalui dengan adanya pendaftaran tanah. Tetapi untuk tanah yang belum bersertifikat, harus didaftarkan terlebih dahulu di Badan Pertanahan Nasional. Transaksi tanah yang bersertifikat harus melalui akta jual beli pejabat pembuatan akta tanah. Tetapi tanah yang belum bersertifikat tidak wajib menggunakan akta jual beli pejabat pembuatan akta tanah. Transaksi jual beli tanah non-sertifikat dapat dilakukan dengan perjanjian biasa, namun sebaiknya diketahui oleh lurah atau kepala desa dan camat setempat. Berikut adalah beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan untuk membuat surat perjanjian jual beli tanah non-sertifikat. 1. Objek tanahnya jelas. 2. Ditandatangani langsung oleh penjual dan pembeli. 3. Ditandatangani oleh saksi-saksi pemilik tanah yang berbatasan. Kemudian yang keempat, ditandatangani lurah atau kepala desa setempat. Yang kelima, ditandatangani oleh camat setempat. Untuk memastikan legalitas tanah yang tidak bersertifikat, berikut adalah beberapa tips penting untuk kalian. 1. Periksa bukti kepemilikan tanah. Hal yang sangat penting adalah memeriksa bukti kepemilikan tanah secara langsung atau minimal fotokopi. Upayakan untuk melihat dan membaca bukti kepemilikan tanah tersebut secara langsung. Pastikan surat keterangan tanah atau bukti tersebut sah dan sesuai dengan kondisi tanah yang akan dibeli. Yang kedua, periksa identitas KTP pemegang sertifikat tanah. Untuk memastikan keabsahan tanah, penting untuk memeriksa KTP pemegang bukti tanah. Pastikan pemilik tanah yang tercantum pada bukti tanah adalah orang yang sah dan sesuai dengan buku riwayat tanah. Yang ketiga, periksa kebenaran bukti kepemilikan tanah di kantor lurah atau pejabat desa setempat. Pejabat lurah atau pejabat desa setempat memiliki bukti kepemilikan tanah dan riwayat tanah secara lengkap. Anda harus memeriksa data riwayat tanah untuk memastikan data riwayat tanah sesuai dengan kebenaran data tanah dari calon penjual. Apabila kalian ragu dan menemukan bukti kepemilikan yang tidak sesuai, kalian dapat menanyakan langsung ke pejabat desa terkait atau tokoh masyarakat sekitar tentang riwayat tanah tersebut. Apakah di antara kalian masih bingung dalam melakukan transaksi jual beli untuk tanah yang belum bersertifikat? Silahkan isi kolom komentar di bawah ini.